Tapi pas saya lihat lagi berubah-ubah gitu. Ternyata dia tuh semacam jin biasa, cuman tingkatannya udah tinggi. Makanya bisa berubah-ubah. Selamat malam, balik lagi di channel Gagas Agasta. Malam ini kita seperti biasa nih, ditemani dengan narasumber. Nah, narasumber ini adalah junior saya sendiri. Saya pernah melatih ya Kang, di salah satu sekolah di daerah Palasa. Nah, Kang Nanda ini adalah seorang pelatih sekarang tuh ya Kang. Pelatih di mana nih Kang? Untuk sekarang sih yang tetap di SD Kang, SD Keramat. Oh, ini udah melatih SD. Kalau saya belum. Soalnya kalau melatih SD itu gimana sih Kang susahnya gitu? Susahnya minta ampun sih Kang. Contoh ya ngumpulin pasukan aja. Untuk pertama ya Kang, untuk ngelatih dasarnya. Contoh sikap sempurna. Ya kita udah ngumpulin yang ini, yang ngebenerin yang ini. Pas ditengok ke barisan yang sebelah mana, kiri atau kanan, udah hilang lagi gitu kan. Jadi gimana ya? Susah lah. Lebih pusing daripada ngelatih SMP, tingkatan SMP, atau MTS atau SMK atau SMA gitu lah. Itu umuran berapa Kang? Kelas berapa gitu? Biasanya kita ngambil tuh untuk dilatih dari tingkat dasar tuh dari kelas 3-4 sih. Kelas 3-4. 3-4. Berarti kelas 5-6 nggak dipakai tuh? Kelas 5-6 ya untuk pertama sih 3-4 dulu, baru itu berkelanjutan tuh Kang, buat regenerasi. Oke. Jadi pas dia kelas 5, kelas 6 udah siap. Iya benar. Iya. Cuman kalau lagi keadaan gini, latihan mungkin berhenti juga ya Kang? Berhenti juga. Corona. Terakhir latihan bulan apa nih Kang? Pas waktu Majalengka zona hijau. Zona hijau, sekitar bulan Februari mungkin ya? Februari, Januari. Ya sih memang kalau lagi Corona, apa boleh buat ya Kang? Sekolah pun nggak mengizinkan untuk latihan gitu kan. Kang Nanda ini melatih dari tahun berapa Kang? Untuk melatih sih dibilang latih pasukan tuh 2018 sampai sekarang. Prestasi yang paling luar biasa apa nih Kang? Ya, namanya juga masih junior sih, ya paling pas waktu di Sumedang. Di Sumedang. Kita lomba dengan pakaian yang sangat biasa kan, beda lah sama yang lain. Yang lain dengan atribut lengkap, apalah yang kostum paskibra tuh kan. Iya. Kita mah cuma pakai baju pramuka, acak-acakan, terus baju pramukanya juga nggak rapih. SD kan tahu dia gimana ya Kang, nggak rok pendek lah, cowoknya gimana, ada yang pakai baret, ada yang kepiang gimana gitu. Oke Kang, mungkin kita langsung ke intinya aja nih. Jadi Kang Nanda ini punya sedikit cerita yang memang bisa diceritakan ke kita semua karena ceritanya lumayan mistis ya Kang. Tapi sebelum masuk ke cerita intinya, kita dengarkan pesan yang berikut ini. Oke teman-teman, tadi udah perkenalan Kang Nanda dan kita awali ceritanya nih. Gimana nih Kang, awal mula Akang mempunyai cerita tersebut? Berarti pada saat zaman sebelum menjadi pelatih ya Kang? Belum. Pas jadi apa? Anggota Paskibra di salah satu sekolah tersebut. Gimana nih Kang, awalnya Akang mengalami hal mistis? Ya untuk hal mistis sih ya emang dari kecil, tapi untuk yang paling wow gitu ya, untuk paling yang itu pas saya masih menjadi anggota Paskibra waktu dilatih sama Akang. Oh iya. Saya kan untuk di sekolah
agak berbeda sama yang lainnya. Tahu akang kan, saya lebih suka diem. Maksudnya artian diem tuh untuk tidak banyak bertanya, tidak banyak apa. Saya di situ masih untuk mental sih masih belum terbentuk untuk melihat hal-hal yang kayak gitu sih Kang. Ya. Makanya yang lain mah enjoy, mau main kemana-mana enjoy, termasuk di WC. Untuk di WC itu saya sering lihat sosok cewek, dan saya coba untuk berkomunikasi, ternyata dia dulunya pernah bunuh diri di situ. Pernah bunuh diri Iya. di WC tersebut kan? Untuk lokasinya saya nggak tahu, tapi sekarang dia tuh di situ. Sepertinya nggak tahu ada yang menempatin, nggak tahu emang dia dulunya di situ. Itu sosok wujudnya bisa digambarkan Kang seperti apa gitu? Untuk sosok sih perempuannya, tapi perempuannya bukan seperti kuntilanak atau yang lain. Jadi berbentuk korin Kang. Berbentuk korin. Horin. Berarti apa ya, Horin itu yang menyaksikan hidup wanita tersebut ya Kang? Iya. Dari mulai kecil nyampe dia sampai meninggal. meninggalnya. Sebabnya dia bunuh diri kenapa nih Kang? Mungkin Akang tahu. Depresi sih Kang, tekanan dari orang tua ditambah dianya gimana ya? Saya coba komunikasi dari faktor ekonomi Kang. Faktor ekonomi, dia gayanya lebih sih apa yang dari dia punya. Oke. Itu seumuran Akang atau Lebih tua sih Kang. lebih tua, tapi masih siswa di sekolah tersebut? Masih siswa di sekolah tersebut. Oh, kenapa sih Kang dia bisa menampakkan diri? Apa mungkin ada yang belum sempurna? Ya untuk dikatakan belum sempurna saya tidak tahu sih. Ya nggak tahu dia gimana ya Kang, punten ya. Untuk seperti orang yang punya atau orang yang seperti yang anak-anak indigo gitu ya. Semacam daya tarik tuh Kang, kayak magnet. Jadi makhluk apapun seperti yang butuh atau apapun pasti mau menampakkan, mau berkomunikasi gitu. Oke. Kang Nanda itu melihat sosok tersebut atau mungkin tahu sosok tersebut nih Kang pada siang hari atau malam? Ya dari siang sampai malam. Jadi mungkin kaget ya masuk? Iya kaget sih. Mau dari pagi, pas waktu sekolah atau waktu eskul atau pas waktu pelantikan. Bahkan dulu juga pas waktu mau kecurian tuh Kang. Pas pelantikan, nggak tahu pelantikan apalah saya lupa lagi pokoknya. Di situ tuh ada siswa yang ikut pelantikan. Ya, dulu saya panitianya juga sih. Dia ngejerit takut, katanya ada sesuatu di balik jendela. Dan saya samperin, saya coba komunikasi, ternyata dia ngingetin bahwa ada orang lain. Saya coba komunikasi lagi, dia nggak ngerespon, saya langsung ngobrol sama guru-guru, ternyata udah jangan percaya apa-apa. Dan untuk waktu itu tuh malam minggu Kang, pas pelantikan malam minggu, dan kejadian yang apa ya, kejadian buruk lah, termasuk kejadian buruk, kecurian tuh Kang. Kecurian lah di sekolah itu ya berupa apa, komputer sama kain fokus yang digantung tuh semua. Oh iya ya. Saya udah kasih tahu dah, di situ saya terbelit masalah. Ya. Saya dikiranya sekongkol, tapi ya saya enggak sih sebenarnya. Saya cuma udah bilang sama satu orang guru bahwa ada sesuatu yang udah pokoknya dia ngirim pesan kayak apa ya, udah punya firasat gitu Kang. Jadi Akang tuh disangkanya mungkin sekongkol karena ngasih info tersebut. Iya. Jadi mungkin Akang tahu dari mana mungkin ya pencuri itu bisa mau masuk gitu kan. Sialnya lagi ada yang lihat tuh si pencurinya tuh badannya tuh sama gedenya seperti saya gitu. Makanya saya di situ wah terbelit masalah gitu kan. Itu waktu kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3 mau keluar kan. Keluar. Gimana Kang? Tapi aman kan? Aman sampai sekarang alhamdulillah. Masih ada yang percaya sama Akang ya kan? Masih ada. Alhamdulillah sih. Sebelum itu juga pun ya, sebelum kejadian itu dulu waktu saya kelas 1 juga, makanya teman-teman pada percaya tuh pas kejadian tragedi kesurupan massal. Oh, yang kesurupan massal itu. Ya. Gimana tuh Kang? Untuk yang kesurupan massal sih emang kesalahan teman saya sendiri sih. Dia tuh nantangin yang di danau tuh. Kayak apa ya? Situ. Nantangin yang Oh, yang situ yang ada penanaman 1000 pohon itu? Iya, yang di situ. Dia nantangin yang di situ.
saya bilang jangan Kang, jangan gitu. Udah nggak apa-apa, saya mencoba ilmu saya. Dari situ nggak apa-apa, cuman pas hari Senin apa Selasa ya, mulai Selasa si teman saya kesurupan, udah dia sembuh, mulai yang lainnya. Coba kita nyembuhin satu persatu malah tambah banyak Kang. Berarti Akang waktu menangani yang kesurupan itu kelas 1 nih? Kelas 1. Akang itu berarti punya kemampuan? Ya dikatakan punya sih ya, gimana ya Kang, masih dikit lah gitu lah. Masih banyak yang bisa gitu. Turunan atau belajar Kang? Faktor turunan ya sama belajar lagi buat mengasahnya gitu. Itu waktu kesurupan massal gimana tuh Kang? Ada berapa siswa yang Untuk masuk? mungkin nggak tahu puluhan, nggak tahu nyampe 100 atau gimana. Soalnya waktu itu nggak karuan sih Kang, sampai dibubarin. Udah dibubarin juga sampai parkiran yang depan Kang, fotokopian juga masih banyak yang kesurupan. Kalau misalkan masalah kesurupan nih Kang, sebelumnya kan saya dengar cerita hanya menceritakan tentang kejadian kesurupan gitu doang. Iya. Pengen tanya nih Kang, kalau misalkan kesurupan itu sosok yang masuknya berarti bermacam-macam atau bagaimana? Ya bermacam-macam sih Kang. Dikatakan kesurupan tuh memang ada beberapa faktor. Ada yang dari halusinasi, ada yang dari halusinasi, ada yang dari tekanan hidup, dan ada yang dari gangguan jin biasa gitu. Oke. Sosok yang masuknya Kebanyakannya sih sosok jin biasa sih Kang. jin biasa. Jin penunggu di situ. Berarti dalam satu orang mungkin yang ini gitu, beda-beda berarti ya? Ya, jadi kebanyakan sih mereka tuh ngundang lagi gitu. Selain tadi tempat yang di WC tuh Kang, mungkin ada tempat lain di sekolah Kang tersebut yang memang di situ ada penunggunya, atau bisa dibilang tempat tersebut angker nih Kang, ada nggak? Ada sih. Untuk masih ruang lingkup situ cuman agak geser dikit lah. Di waktu dulu sih ada pohon pisang di situ sih. Udah pohon pisang. Ya, di belakang sekolah, tapi nggak tahu sekarang masih ada enggaknya gitu. Itu gimana Kang? Untuk di situ orangnya mantap sih, soalnya sosoknya tuh yang diikat tuh kan. Gitu kan. Jadi Oke, yang diikat. ya. Ya teman-teman pasti paham lah ya. Gimana tuh Kang? Untuk yang diikat tuh sering nampakan sih. Nampakan. Tapi sebelum saya lihat dia, saya suka lewat, suka ada yang bunyi gitu. Kayak gimana ya, kayak kruk kayak gimana pokoknya gitu lah. Saya juga pertamanya nggak tahu apa gitu kan. Pas berminggu-minggu mulai dia nampakin. Saya kaget kenapa dia sewaktu-waktu nampakin, nggak gitu. Ternyata saya baca-baca lagi dari buku ya Kang, dari buat pengetahuan, ternyata untuk sosok pocong tuh kalau nampakin tuh dari energinya Kang. Kalau energinya berlebihan bisa nampakin. Kalau enggak ya udah diem. Soalnya Energi dari masuk makhluk tersebut nih. iya, soalnya kalau tidak dikeluarin atau tidak dinampakin katanya bisa meledak. Tapi saya nggak tahu lah gitu yang pastinya. Meledak dalam artian gimana nih Kang? Nggak paham nih. Nggak tahu hancur, nggak tahu gimana sih Kang. Oh. Soalnya saya jarang komunikasi sama yang kayak gituan sih. Saya mah lebih ngeri sama yang sosok gitu daripada yang cewek. Ya sih memang. Nah Kang Nanda, setelah menjadi anggota Paskibra kan berlanjut mungkin ke SMA, ikutan Paskibra lagi nih Kang? Ikutan sih. Di situ ikutan sambil belajar ngelatih sih sama temennya Akang gitu lah. Belajar ngelatih dan akhirnya menjadi seorang pelatih ya? Iya. Gimana sih Kang, susah nggak jadi seorang pelatih? Ya pertama sih saya susah, cuman saya liatin cara pelatih saya kayak gimana ngelatih, contoh Akang. Saya tiru dari segi materi Akang, terus kayak Akang ngasih materi ke anak-anak kayak gimana, saya terapin terus PBB-nya, terus saya asah lagi kemampuan PBB-nya. Ya pertama sih canggung gitu. Iya pasti. Soalnya kita kan menghadapi anak orang ya kan, anak kecil gitu kan. Iya. Terus kata pelatih saya juga yang temen Akang gitu, masih teman kan ya kan? Iya. Ya harus paham dari karakter
satu pasukannya itu kan, Betul. kan berbeda-beda gitu ya. Makanya saya yang bingung tuh karakternya dulu harus tahu. Untuk katanya untuk gerakan mah gampang katanya. Iya memang. Yang paling susah di situ kan. Menyatukan beberapa kepala menjadi satu pemikiran. Iya. Dan katanya Kang Nanda ini waktu melatih paskibra berarti melatih pasukan ya Kang. Iya. Ikut lomba nih Kang. Ya ikut lomba. Ikut lomba dan ternyata menemui hal mistis ya Kang. Mistis. Itu gimana Kang? Waktu lomba ketemu hal mistis tuh kayaknya ngeri banget ya. Ngeri sih. Untuk waktu itu boleh disebutin daerahnya nggak? Boleh. Waktu saya lomba di daerah Sumedang, dari sepanjang jalan sih pas saya berangkat dari Nyalindung sampai Cadas Pangeran udah selesai, di situ banyak sekali sosok yang saya lihat. Ya saya juga sampai terkejut gitu kan. Tapi ya udahlah, saya jangan takut. Saya fokusnya mau ke lokasi lomba, mau ke tempat lomba. Terus sampai ada yang ngikutin sih Kang. Apa tuh Kang? Ya sosok perempuan. Perempuan. Ya, tapi pas saya lihat lagi berubah-ubah gitu. Ternyata dia tuh semacam jin biasa, cuman tingkatannya udah tinggi. Makanya bisa berubah-ubah. Merubah wujud Iya, dianya merubah gitu ya. wujud. Ngeganggu apa enggak? Ngeganggu sih iya sih ke anak didik saya sama yang cewek posisi urutan nomor 2. Dia tuh sampai histeris, emang dia tuh masih apa ya dikatakan terang lah gitu ya. Katakan terang tuh dalam artian ya hatinya. Gitu. Bisa lihat sampai dia takut histeris, kita pusing. Pas itu juga pas latihan malam sih Kang. Dia lihatnya di belakang saya katanya. Dia histeris pas latihan malam, semuanya pada takut. Kan latihan malam biasanya gabungnya Kang bareng-bareng. Semuanya kaget ada apa gitu kan. Saya mendekat, dianya ngejerit. Saya mendekat, dianya jerit. Ya dari situ saya kaget. Pas saya buka lagi, saya lihat ternyata dia ngikutin. Saya tanya mau apa-apa katanya tuh. Cuman mau komunikasi doang. Ya udah saya komunikasi apa-apa dan alhamdulillah setelah itu beres. Komunikasinya mungkin ingin menyampaikan sesuatu ya Kang? Iya, menyampaikan sesuatu. Oke. Waktu akan melatih nih Kang, berarti kan pernah yang namanya ngelatih malam-malam. Iya. Gimana Kang waktu ngelatih malam-malam, ada nggak yang ngeganggu ke pasukan Kang? Ada sih. Ada. Waktu itu sih ya yang diikat lagi sih. Ya nampakin sih enggak ke anak-anak, cuman ya bunyi lah gitu. Oke, itu di SD Kang? Di MTS. Oh di MTS. MTS, tapi MTS-nya tuh waktu di Sumedang bareng sama almarhum. Oke. Akang itu kan udah terjun melatih pasukan nih Kang, kemudian udah lumayan juga jam terbangnya ya Kang. Saya juga kan melatih juga nih Kang. Pengen tahu kalau misalkan setiap kali lomba saya suka mencium bau-bau pasukan yang memang di situ baunya nggak wajar Kang. Kayak bau apa ya? Kayak bau minyak apa? Melati, bau melati, bunga melati, bau apa sih Kayak Kang? pengasihan gitu ya. Iya gitu. Bau apa sih Kang namanya? Ya kayak disebut minyak sih. Bau, ada. bau minyan. Minyak ada yang minyak ada sih, kayak minyak Jeparo, minyak apa gitu kan. Nah itu gimana sih Kang? Pasukan lomba, pasukan paskibra, tapi ada bau-bau yang seperti itu. Ya untuk saya sih memang pernah sih ada gitu kan. Tapi ya saya cuek aja pertama cuek. Pas itu sayanya kayak gimana ya, kayak menyesal. Kenapa saya cuek aja gitu, saya nggak bertindak. Saya kagetnya pasukan saya ada di urutan bawah. Kan kemarin kan pakai perpangnya kan 5758 ya tahun 2018. Untuk dikatakan masuk saja, untuk masuk perpang juga masih belum. Tapi kaget loh bisa di atas kita, bahkan jauh di situ kan. Ternyata kata teman saya ada keanehan, baunya beda gitu kan. Apa gitu. Saya pura-pura nggak tahu, tapi saya tahu, cuman nggak cerita. Dan untuk dari situ saya mulai waspada. Pas lomba lagi di mana? Pas lomba lagi di sana saya taunya ngelihat sendiri. Banyak sih sebenarnya puntennya Kang, bukan saya apa ya, banyak yang main magic juga sih. Kayak yang minta air dari
kesepuhan atau apalah tokoh lah gitu. Iya. Banyak juga sih gitu. Itu kan selain bau yang seperti itu, kan kelihatan juga tuh dari gerakannya yang powerful gitu kan. Iya. Nggak tahu gitu kan, beda banget gitu antara yang biasa aja sama yang pasukan tersebut. Dari bawahnya aja kan udah nyengat banget. Kemudian dari gerakan, ya namanya cewek dengan cowok sama aja gitu gerakannya tuh. Bahkan lebih mantep. Iya. Anehnya kayak gitu tuh Kang. Kan kelihatan dari gerakan juga ya Kang. Iya, dari gerakan juga sih. Terus ya untuk mungkin yang lebih bisa kan, lebih bisa tuh dimaksudkan udah ke tingkatan mata batin yang atas gitu kan. Dan contoh tingkatan ya orang-orang biasa kan taunya indera tuh ada 6 ya. Iya. Sebenarnya itu ada 7 tuh ya termasuk tingkatan insan kamil gitu ya. Cuman ya jarang sih orang yang masuk ke situ. Orang yang punya indera ke-6 aja udah bisa lihat sih kayak gitu, udah bisa tahu gitu kan. Ya untuk teman-teman senior pelatih paskibra juga banyak yang bisa. Cuman mereka pada diem gitu kan. Udah cuek aja gitu kan. Iya sih. Saya juga mengenal beberapa senior pelatih yang ternyata Kang ini bisa gitu Iya, kan. gitu. Cuman ya sebagai orang awam saya hanya tahu aja gitu, hanya ingin tahu aja. Selain di luar dunia kepelatihan nih Kang, Akang pernah nggak mengusir makhluk tersebut? Dalam artian apa ya? Memindahkan tempatnya Untuk dari rumah warga misalkan. untuk seperti itu sih pernah sih kan. Ya bukan pernah sih, tapi ya sering nggak sering gitu ya. Tapi kita coba nego kan, nggak coba maksa gitu kan. Soalnya yang kayak gitu mah gimana gimana kitanya. Kalau kitanya main halus, dia halus Kang. Kalau kita main kasar, dia lebih kasar gitu kan. Jadi kita nego, dia maunya apa-apa, tapi maksudnya mau apa tuh kayak nggak kayak dia mau minta minum apa-apa, nggak diturutin, nggak gitu. Enaknya gimana gitu kan. Kalau memang dia ngebangkang ya kita diadu gitu ya. Oke. Kalau yang kesurupan itu Kang, Ya, bedanya antara yang matanya terbuka dan yang tertutup itu gimana? ya untuk itu sih beda-beda sih Kang. Ada yang terlatih, ada yang enggak. Contoh kan yang mediator itu kan terlatih Kang. Jadi udah bisa lah, udah bisa mengendaliinnya. Jadi udah bisa masih antara sadar sama tidak tuh seimbang gitu kan. Beda lagi yang biasa. Kalau yang masih yang nggak bisa mah kesurupan sama jin kayak gitu ada efeknya. Beda lagi sama yang tekanan hidup. Ada yang tekanan hidup, ada yang dari imajinasi, ada yang dari jin gitu saya udah bilang kan. Biasanya kalau yang dari tekanan hidup itu berontak kan, kayak yang gelap mata gitu kan. Iya. Jadi gimana ya? Kalau yang berontak mah beda sih. Saya juga biasanya lebih senang nanganin yang kemasukan benar-benar daripada yang tekanan hidup. Saya masih belum mampu gitu kan. Soalnya namanya juga orang yang kayak ada yang lagi gelap mata gimana kan, sekarang tahu kan apa aja bisa dibabat gitu kan. Saya takutnya di situ. Gelap mata tuh maksudnya gimana Kang? Ya artinya kayak gimana ya, tekanan hidup dia tuh kayak depresi gitu kan. Depresi gitu ya. Jadi udah gelap mata tuh udah nggak ingat apa-apa lah. Yang pengennya tuh apa yang ngeluarin amarahnya gitu. Oke teman-teman, itu beberapa cerita dari Kang Nanda yang pernah dialami pada saat di sekolah dan waktu masuk jadi pelatih ya Kang. Nah Kang, sebelum kita akhiri acaranya nih Kang, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang masih pada sekolah nih Kang? Biasanya kan ada acara malam gitu, pelantikan, kemudian takut kesurupan atau misalkan takut ke WC, gimana Kang? Pesan-pesannya gimana? Ya, untuk saya sih yang pasti ngasih pesannya untuk jangan pernah takut sama makhluk halus. Karena kata orang, bukan kata orang ya, banyak sih pada yang tahu derajat manusia sama yang kayak gitu tuh lebih mulia manusia ya Kang. Jadi intinya di mana kita takut dia berani, di mana kita berani dia takut Kang. Dan untuk kayak apa ya, pelantikan apa-apa, usahakan lah untuk memang tahu tempat yang agak sumil ya. Jagalah sopan santun. Soalnya mereka juga
seperti apa ya, kayak punya hati, punya perasaan lah. Iya. Nggak enak kalau dikasarin, nggak enak kalau dicuekin atau nggak sopan gitu, nggak, mereka itu nggak enak, nggak suka. Berarti walaupun kita memang tidak mau tahu, kita harus tetap menghormati makhluk tersebut ya kan. Jadi yang namanya apa ya, etika, Etika tetap harus dipakai ya kan. dipakai. Contoh kecil misalkan masuk ke WC malam-malam sendirian itu gimana Kang? Etika yang harus diterapkan. Contoh kecilnya. Yang utamakan sih kita untuk etika sih ya cukup dalam hati aja sih bisa sih kan. Mereka mengerti sih permisi atau gimana gitu aja. Nggak usah diucapin gitu kan. Kebanyakan kalau kita ngucapin pasti ada yang denger parno lah atau gimana gitu kan. Jadi cukup di hati aja sih. Oh, gitu. Berarti di hati pun bisa ya? Bisa. Oke Kang, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Nggak ada kan. Oke, teman-teman, nanti kita akan ketemu lagi dengan Kang Nanda di sesi-sesi berikutnya ya Kang. Instagram nih Kang apa? Untuk Instagram Nanda Dwi. Oke, nanti dicantumkan di deskripsi. Oke Kang, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bercerita langsung dengan saya, kemudian telah menyediakan tempatnya juga. Nanti insya Allah kita ketemu lagi ya Kang di sesi berikutnya. Oke teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasa, langsung aja di subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau misalkan ada notifikasi ke handphone kalian bisa langsung ditonton. Dan wajib share, like, dan komen dengan hal yang positif. Oke Kang, cukup sekian. Saya pamit undur diri dan selamat malam.